في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Sesuatu لمصنف هذا الكتاب الشيخ شهاب-الدين أحمد بن حجر العسقلاني. Semua sesuai dengan syarah tashrih hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa usulihim wa gharam bi anna Allah ya'li darajati fil jannah. Semua susun almarhumah Umi Hajah Nur Laila binti Haji Muhammad Arjuna. Semua susun li sahabil ijazah Kiai Haji Nasrullah Kiai Haji Muhyiddin Hasbi. Nafa'ana Allah bi bi'alimihi wa li kulli hajatina wal maqsudina wal umurina ببركة هذا المجلس. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Muqaddimah dulu. Kalau di rumahnya ada sorban, pakai ya. Pakai karena sorban itu sunnah. Jadi kalau ada sorban di rumah dipakainya jangan cuma pas sholat Id doang, pakai ke masjid. Pakai. Saya ingin menyampaikan hadis Nabi terlebih dahulu. Puasa 2 bulan lagi, sebulan ada, sebulan lebih dikit lah ya, nyampe 2 bulan. Nanti kita tutup pengajian seminggu sebelum puasa. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal khalqa asaya yufsidul amala kama yufsidul khul al asal. Kata Nabi,
akhlak yang jelek itu, ya, akhlak yang jelek yufsidul amal, merusak sendi-sendi amal kita. Kama yufsidul khulq al-asal, kayak seperti ngerusak, ya, apa namanya, madu manis nggak madu? Madu manis ya. Itu kalau akhlak kita jelek, sama saja merusak zat manisnya madu. Jadi madu itu gak manis jadinya. Tuh. Ya, jadi kalau akhlak kita jelek, ini jelas suara kita, jelas nggak? Jelas nggak suaranya? Jadi kalau akhlak kita jelek, kata Nabi, itu seperti merusak manisnya zatnya madu. Madu manis banget kan itu. Jadi madu itu nggak jadi manis gara-gara ada sesuatu zat di dalamnya itu yang merusak, jadi manisnya hilang. Nah, itu. Rawahu al-Askari, riwayat Imam Askari. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ahsanuhum khuluqan. Ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ahsanuhum khuluqan. Yang Allah paling cinta, ya, hamba yang Allah paling cinta itu, ya, yang paling Allah cintai ini hamba itu ahsanuhum khuluqan, yang benar-benar akhlaknya baik. Jadi kalau akhlaknya nggak baik, Allah kagak cinta tuh. Ya. Kalau Allah kagak cinta, Nabi cinta kagak? Kagak, kan begitu. Makanya ya, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya itu, ya, adab itu di atas ilmu. Adab itu di atas ilmu. Tapi untuk memperoleh adab, mengetahui adab, kudu ada ilmunya. Setelah belajar, paham adab, nah, status kedudukan ilmu di bawah adab. Karena adab yang bagus itu, ya, adab yang bagus itu, ya, bukan salah satu. Adab yang baik itu jadi amalan surga. Jadi penghuni surga itu akhlaknya bagus-bagus. Makarimal akhlak min a'malil jannah. Jadi penghuni surga itu akhlaknya baik-baik, bagus. Nah, sebaliknya kalau akhlaknya nggak bagus, penghuni neraka. Gitu ya. Jadi dalam hidup ini harus mengedepankan adab. Ya. Ilmu tinggi, titel banyak, nggak ada adab, cuma. Percuma. Sekolah sampai tinggi-tinggi gitu ya. S1, S2, S3, tapi akhlaknya nggak ada, percuma. Dipanggil Habib, dipanggil Kiai, dipanggil Ustadz, tapi akhlaknya jelek, ya percuma. Gitu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka ucapkanlah kata-kata yang baik-baik aja. Nggak bisa
Auliyasmut, diam. Diam. Ya. Jadi jangan sampai ya, kita ini hidup bergelimpangan dengan dosa. Repot. Kalau hidup bergelimpangan dengan dosa, apa yang kita bawa nanti ketika kita wafat meninggalkan dunia ini? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, tapi orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Belum lama kita lihat dengan mata telanjang ya, haulnya Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul. Ya, kenapa bisa ramai begitu haulnya? Sampai 4, sekian juta yang datang. Ya. Itu kita tanya tuh kemarin. Jadi kemarin kita nemenin saya punya guru Kiai Haji Muhyiddin Hasbi Kiai Semret maulid di Bogor. Ya. Di pesantrennya guru saya juga. Itu kata Kiai Semret, Ustaz tahu nggak kenapa haulnya bahkan dinobatkan haul terbesar di dunia kan gitu. Bahasa Indonesia lagi kan. Itu wasilahnya maulid. Ke maulid. Ya. Baca maulid. Makanya di GCC2 kalau ada yang bilang maulid bidah, sekempang kepalanya saya. Urusan sama saya. Yang kedua apa? Kata beliau, ikhlas. Ikhlas. Ikhlas dalam arti udah ngajar aja. Ya. Kayak sebenarnya juga begitu. Oh ngajar aja. Mau rame mau sepi ngajar aja dah. Gitu. Sampai segitu banyak ya kan? Merinding banget kita ngeliatnya gitu. Padahal itu haul yang ke-20 kan. Berarti beliau udah meninggal 20 tahun yang lalu. Bahkan warganya semua kan bensin gratis, nginep, bengkel gratis. Ya Allah udah kalau angkat derajat hambanya begitu. Ya. Makanya dari dulu kita kalau ngajar, ya, kita sering cerita kan ngajar di kampus sekian tahun kagak dibayar. Ngajar mau tetap ngajar jalan. Motor kita butuh bensin ya? Ngajar. Kemudian tahajudnya jangan lepas. Kalau mau bagus akhlak dan Allah angkat derajatnya. Ya. Ya, sekarang tahajudnya malas-malas gimana? Ya. Minimal 2 rakaat. Tutup witir serakaat. Belum pernah dapat dahsyatannya tahajud, ya coba demi Allah, ya. Minimal 2 rakaat. Ya. Duha, habis subuh baca Waqiah, sebelum merem baca Al-Muluk. Dan yang dahsyat itu sholat sunnah itu qobliyah subuh, duha, tahajud. Sama hadir dah ke majelis ilmu. Nah, malas. Wa amal muhlikatu, kita lanjutin ya kemarin.
Pengurus DKM Jamil anaknya lahiran ya? Ya, Jamil. Oh, gua ada pengajian malam terus maghrib. Besok-besok kalau mau acara malam Ahad. Ya. Kalau enggak malam Senin badai, insyaallah. Ya. Demi Allah Rasulullah, antum istiqomah ke hadir majelis saja. Ya. Beda hidup. Hidup beda. Wa amal muhlikatu ya fasyuhun syadidun wa hawa muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Wa amal muhlikatu, 3 hal yang dapat merusak diri sendiri. 3 hal yang dapat merusak diri sendiri. Fasyuhun syadidun, pelit, medit, pikir. Ini pakai banget. Ya. Fasyuhun syadid, kesyadid. Medit, pelit, kikir, pakai banget. Ya. Pelit sama saudara, pelit sama tetangga, pelit sama guru. Pelit sama guru tuh apa? Guru nggak butuh begini. Pelit sama guru itu malas hadir ke majelis ilmunya. Sampai guru kita itu, kayak Sebret itu, halus. Beliau kan lagi bangun masjid. Itu kalau dianggarin, sampai rapi total itu kurang lebih, kata beliau, 1,5 M lagi. Ya. Tapi beliau halus, minta ke murid-muridnya. Jadi ada ijazah yang udah pernah beliau kasih ke kita. Itu sama beliau, ijazahnya dibuat stiker. Ya. Terserah stikernya mau ditempel di mobil ente, di motor ente. Tapi nggak gratis stikernya, gitu. Ya, halus nggak? Ya. Nggak ada cerita guru minta-minta ke murid. Nggak ada. Stiker. Jadi beliau nggak ngasih, nggak nyebar luas, cuma ngasih murid-muridnya aja yang udah dijazain. Ya. Saya tempel di mobil tua saya. Dawam, kita dawam. Murid yang kudu tahu diri sama guru, bukan sebaliknya. Ya. Sama murid itu butuh guru, bukan guru butuh murid. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita mau ngadain pengajian, guru yang suruh ngomong ke murid, kan PA ini urusannya. Ya. Kita yang murid yang datengin guru. Ya, pesan semalam duduk bareng itu di Maulid. Ya. Ada Habib Baghir, Muhammad Y baca Maulid di bak. Sadaki siapa saya lupa, anaknya muallim Syafi'i, Muhammad Syafi'i Azami. Ya. Itu kata beliau adabnya luar biasa. Kita ini butuh guru, katanya. Bukan murid, bukan guru yang butuh murid. Itu ulama-ulama semua yang ngomong.
Jangan pelit. Wa hawa muttaba'un. Yang kedua, ya, hal yang dapat merusak diri sendiri. Yang kedua, wa hawa muttaba'un, mengikuti kehendak nafsu. Ya. Gaji sekian, maksain ngambil mobil, maksain. Tengah jalan macet, nggak bisa bayar. Nafsu kan begitu. Kalau begitu bagaimana? Tangga kita punya mobil semua, antepin udah biarin, ntar ada masanya gitu. Jangan maksain. Nabung dikit-dikit, punya rezeki dikit beli aja, yang penting mobilnya bisa jalan. Bisa maksain. Ya. Bilang ke bini, dandan apa yang cakep? Ke bini no sebelah, cakep banget gitu. Kata bini kita, modalin apa bang? Nyuruh bini dandan bagus gara-gara melihat bini tetangga. Makanya kita kalau punya bini dandan jangan molek-molek. Pakaiannya jangan ketat-ketat. Ditengok sama laki yang bukan mahramah, antum nggak ada usahanya tuh. Ya. Udah, pakaian tertutup yang rapi. Anak kudu sekolah di sekolah yang elit. Belum lama ada juga yang cerita ke saya gitu. Biayanya mahal banget Ustaz katanya. Jangan maksain nanti. Saya sanggupan lah. Kalau sekolah lembaga itu punya biayanya mahal, berarti kan dia punya kapasitas yang bagus. Kan gitu. Bukan berarti ya merendahkan lembaga pendidikan yang biayanya murah, tapi kualitasnya juga kurang bagus. Tidak. Ya. Artinya, guru yang paling utama dan yang terbaik buat anak-anak kita itu kita, orang tua. Lah guru mah cuman sebentar doang, sekolah doang. Yang 24 jam kan kita orang tua. Gitu ya. Santren di mana-mana juga. Ya gimana kitanya mondoknya benar kok kagak gitu. Yang mondoknya ngayap mulu gimana ceritanya? Ya, malam Jumat, bisa yasinan, bisa sarungan keluar lewat sawah kabur. Ini mah cerita diri sendiri dulu ini. Ya, dulu. Ya. Jadi baik dan buruknya anak itu gimana orang tua sama doanya. Kirim Fatihah buat anak. Jadi bukan sababiyah lembaga pendidikan itu, bukan orang tua. Jadi ntar kalau anak kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, jangan salin sekolahan, ya jangan. Ya. Jangan salin sekolahan. Kita pun sebagai guru udah totalitas. Ya, udah totalitas. Orang tua lebih super totalitas dulu. Jadi jangan apa-apa tuh dibarengin sama nafsu. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, memandang dirinya dengan pandangan yang sempurna tanpa memandang akan kenikmatan Allah. Gua pinter banget ini gua.
ganteng banget ini gua, cakep banget ini gua gitu ya. Tuh lihat, sempurnakan keluarga kita, nggak pernah ada masalah. Padahal sempurnanya sesuatu hal itu diwasilah kehendak Allah. Ya. Jadi bahasanya jangan gua loh ini, siapa dulu gitu ya, jangan gitu. Semuanya kehendak Allah. Antum datang kemari pun ngaji kehendak Allah. Bukan karena diumumin sama DKM, bukan, itu mah cuman nggak ada sekian persen. Tapi yang bergerak itu yang 100% itu kehendak Allah. Jadi jangan sombong apa-apa. Weh, apa-apa saya, jangan. Saya pun tinggal di mari kehendak Allah. Rumah saya dulu di Sawangan, itu ngambil jangka waktu 10 tahun. Ini cerita. Dulu waktu masih aktif sebagai pegawai bank, hampir kurang lebih 10 tahun di perbankan. Pinjam duit, kantor, bangun rumah. Lima tahun lagi lunas. Itu udah 5 tahun di situ. Tapi kehendak Allah gitu ya. Wasilahnya dapat apa? Petunjuknya itu ketika Allah izini undang saya ibadah umroh. Emang niatnya begitu. Niatnya pengen keluar dari dunia perbankan. Allah mudahin. Wasilahnya tinggal di sini, saya punya teman santren, Ustadz Haji Ibnu, dan bisa duduk di sini. Itu semua karena kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah, mual mungkin. Makanya jangan sombong. Gitu. Ngajar pun kehendak Allah. Wasilahnya siapa? Amin nama Sugiri waktu itu, ketua DKM, wakil. Datang ke rumah Pak Amin nama Sugiri. Jadi nggak ada sesuatu hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, ya, melainkan semuanya itu kehendak Allah. Saya pun 2 tahun lebih difitnah di sini kehendak Allah juga. Tapi karena saya mental baja, udah risiko dakwah, maju terus. Ya kita kan konsekuensi dakwah kan ada aja ya. Wa ammad darajatu, sedangkan 3 hal yang dapat menjadi sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di akhirat. Fa ifsya'us salami, membudayakan ucapan salam. Ini budaya penghuni surga. Ya, sebab mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di akhirat. Ya, biasakan fa ifsya'us salam. Ketemu sama teman ngaji, sama tetangga salam. Ketemu guru, salam. Teman kita non muslim Ustaz ngucapin salam, assalamualaikum. Itu udah cicing aja dah. Sudah dijawab. Ya, kalau mau dijawab alaikassalam. Jangan alaikum ya waalaikumsalam, jangan. Waalaikumsalam.
Kalau nggak mau jawab, diem aja udah. Kan dapat pahala kita. Ngucapin salam sunnah, jawabnya wajib. Kalau kiai kita yang di Bogor, kalau nge-WA kita, bahasanya halus. Assalamualaikum. Apa kabar Ustaz Dani? Keluarga sehat? Kira-kira antum kapan ada waktu buat berkunjung ke pesantren? Syukron. Assalamualaikum. Bacanya juga adem banget gitu. Nggak kayak ono. Assalamualaikum Tat. Posisi di mana Tat? Set. Kata pantat tatanya. Makanya pentingnya ngaji tuh begitu. Ya. Assalamualaikum Tat. Waalaikum. Lang, gitu doang. Assalamualaikum. Gitu ya. Wa it'amut ta'ami, yang kedua, memberi makan kepada tamu dan orang yang lapar. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, keluarin makanan yang paling enak. Keluarin, jangan pelit. Habis gimana ngepelit, terus yang datang dia mulu sama hari gitu. Kasih tahu, lu nggak punya keluarga apa? Mari mulu. Gue bosen banget lu mari tiap hari. Bikin aja udah. Gitu. Asih. Guru datang, gubuk kita udah didatengin 2 kali sama kayak kita. Senang banget. Baik. Ada tetangga kita tuh, gang kita, si siapa? Aduan. Dia pernah ngomong ke kita. Saya kalau lewat depan rumah Ustaz, auranya beda banget katanya. Orang masih hidup. Bininya sakit, sampai kita syariatin sampai sembuh. Alhamdulillah, izin Allah. Lewat depan rumah Ustaz, auranya beda. Kenapa panas ya? Iya, belum lunas, gue bilang. Coba udah lunas, adem. Begah banget kita, lama banget ini. Ampun dah. Yang kita lagi ngewiritnya dah, biar dapat datang duit dari mana kayak begitu, lunasin rumah. Tapi ketimbang ngontrak, puyeng juga gitu ya. Ngontrak, yang enak yang punya kontrakan. Saban bulan naik, air orang ada, gitu ya. Diprotes, gue lakan dia. Dulu kita di Tangerang gitu ngontrak. Toren depan kontrakan kita nih, toren 3 pintu dia. Kan aneh bin ajaib, toren depan kita air kagak keluar. Ya, kita tanya, ternyata air itu dialin ke 2 pintu ini anaknya semua. Ya, kan sial dangkal. Ya, minta naik lagi. Orangnya udah mati, gue hidup, gue kesel banget gue. Lihat toren gede banget depan kontrakan kita, air kagak keluar. Kan lucu. Ya, besoknya minta naik, bejat naik, ngeluar kagak jarang, sampai mandi di musola kita dulu. Tuh, kalau begini berkata gini kan rumah sendiri ya. Cuman repotnya kalau lagi ada yang renov kanan kiri, tidak gedung, buset, denger banget kita. Temboknya cuma sebiji. Bolong tengahnya, paku nancep bolong. Duh, tapi bersyukur gitu. Ya. Sedekah yang baik itu membeli dagangan saudara kita. Kita punya tetangga dagang, ya, beli. Itu sedekah terbaik, sedekah yang tidak merusak perasaannya dengan membeli dagangan dia. Nah, jadi kalau ada tamu, kerabat, guru datang ke rumah, keluarin
makanan yang terbaik. Kalau perlu DO dulu. Waduh, sedang datang DO dulu gorengan. Itu estek. Itu. Jadi gua main ke rumah lu jangan kosong-kosong. Itu medit banget. Paling gua sindir. Timbang ada putih doang gak ada. Wassalatu bil laili wan nasu niyam. Niyamun. Salat tahajud di tengah malam. Wan nasu niyamu, di saat orang-orang terlelap dalam tidurnya. Tadi kita bilang di awal, tahajud jangan ketinggalan, walaupun hanya 2 rakaat. Minta sama Allah. Kan Allah makan kagak ngingkar janji kan gitu ya. Allah nggak ingkar janji. Salat tahajud. Emang Ustaz salat tahajud kayak ilokan gua ngasih tahu gua kagak ngelakuin kan gitu ya. Wa amal kafaratu, adapun 3 hal yang dapat menghapuskan dosa. Dosa. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi dosa besar bagi orang yang nyuruh, yang ngasih tahu tapi dia kagak ngelakoninnya, kagak ngelaksanainnya. Sholat lo, tapi jadi sini kagak sholat. Wa amal kafaratu, 3 hal yang dapat menghapuskan dosa ialah fa'is bagul wudu'i fis sabarati, menyempurnakan wudu di waktu udara sangat dingin. Artinya jangan lepas wudu. Antum kencing malam mau tidur, basah nggak kira-kira masuk kamar mandi? Sekalian aja wudu, kan gitu ya. Mau berangkat gawe, wudu. Karena nanti di akhirat ada riwayat menjelaskan, salah satu yang membedakan umatnya Nabi itu apa? Wudu, sering wudu, air wudu, wudunya benar. Jangan cepak cepuk, yang itu sering lihat kemarin. Ya. Wudu kakinya dibasuh, yang cuma dibilas doang. Tangannya kalau pakai lengan panjang ya gulung kan. Ya, sini ya, kasih jelak 4 jari, kasih lebih 4 jari. Dingin Ustaz saya kalau kena wudu, aduh, ini kalau kena wudu dingin saya mati saya ini urusannya. Ada tayamum. Ya. Tayamum kayak wudu gitu saat kumur pasir loh. Ya, wudu cukup basuh muka dan tangan. Jadi nggak ada alasan untuk ninggalin sholat. Nggak ada alasan untuk ninggalin sholat. Mau sakit kayak gitu. Diri nggak bisa, duduk. Duduk nggak bisa, rebahan. Ya. Rebahan nggak bisa, coba isyarah. Ya. Isyarah nggak bisa, mati udah. Nggak usah hidup, ngapain? Yang membedakan kita sama kafir tuh sholat. Mereka nggak sholat, kita sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan
Wa naqul aqdami ilal jamaati, melangkahkan kaki ya, menuju sholat berjamaah. Ada waktu berjamaah. Makanya warga GSC mah pahalanya kesuprit, kalah makan coma. Ada dia sholat sendirian di mari, kalau lagi di mari. Kalau pulang kan kita nggak tahu ya. Kalau lagi pulang ke kampung nggak tahu. Kalau di mari, ada dia sholat sendiri. Hah? Agak ada. Kudu ngiri kita. Ya. Kalau bisa ada waktu datang jamaah. Jangan ada tetangga kita yang mau jamaah ngajakin buset, soleh, sekarang mau jamaah. Jangan begitu. Jangan begitu. Mulutnya jangan usil. Ini kadang emang mulutnya nggak bisa dikontrol. Ya. Makanya saya nggak pernah keluar rumah. Jarang keluar rumah. Apapun kegiatan saya nggak ada keluar rumah. Apalagi sampai nonton bola berjamaah, agak ada cerita. Kebetulan Allah kasih saya nggak suka sama bola, gitu. Kebetulan. Wantizarus sholati ba'da sholati, nunggu sholat sesudah melaksanakan sholat. Artinya habis sholat sunnah, ya, nunggu sholat wajib. Nah, ini pelajaran penting nih. Kalau imam udah suruh qomat, walaupun masih ada yang sholat sunnah. Yang sholat sunnah baru takbir, imam suruh qomat. Yang sholat sunnah batal. Nah, ini ilmu nih lagi nih. Pernah kita suruh gitu kan? Jadi kalau kita suruh qomat udah. Ya, Ustaz itu baru takbir. Antum ini udah. Ini ilmu nih, belum paham tuh. Ya. Yang sholat sunnah pun baru datang kudu tahu diri. Ini di masjid udah pola sholat sunnah semua. Ya. Muadzin udah mau iqamah aja sholat. Ya, jadi kalau imam suruh qomat. Ya. Nggak usah lihat yang belakang sholat sunnah, dia yang batalin. Ya. Kalau masih baru takbir, ya. Ya, jadi nunggu sholat sesudah melaksanakan sholat, artinya selesai sholat sunnah, kita duduk. Ya. Sholat, menunggu sholat wajib. Kemudian Jum'ah. Ya. Kita ini pengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi setelah azan Jumat ada sholat qabliyah Jumat di masjid ini ya. Jadi nggak ada yang kalau lu ikut selain mazhab Syafi'i bodo amat dah, mau gue pikirin. Ya, kalau antum pengikut mazhab Syafi'i di masjid ini habis azan Jumat sholat bangun qabliyah Jumat. Ya. Nasnya sholat zuhur, sebelum zuhur ada sunnah qabliyah. Ada nggak? Oke, dalilnya itu. Saya Muhammadiyah Ustaz, nggak ada. Sebodoh. Ya. Saya ngajar dari 2015 sampai 2000 berapa tuh? 10 tahun saya ngajar di Muhammadiyah. Nggak ada yang komen saya Jumatan itu kayak qabliyah. Jadi orang yang pandai itu ketika hijrah ke suatu tempat, ya, di tempat itu biasanya ada sunnah qabliyah Jumat atau enggak? Ada. Itu adab namanya.
Saya pun kalau lagi Jumatan di Masjid Muhammadiyah, misalnya gitu ya, kan dia nggak ada qobliyah Jumat, saya ikut nggak qobliyah Jumat, bil ihtiram, untuk menghormati. Gitu. Jadi jangan debat kusir, nah, baik juga debat kusir. Kecuali kalau ada yang bilang qobliyah Jumat bid'ah, baru di sini, misalnya di sini saya eksekusi ya maksudnya. Kalau ada yang bilang bid'ah. Berapa menit lagi? Azan. Hah? Kayak lagi dah. Teh aja belum gua sentuh ini. Teh belum kita sentuh. Kalau udah sentuh lama urusan ini. Ya Muhammad yang ke-9. Ash ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ash ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, ya, hiduplah kamu sekehendakmu, maka sungguhnya kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah orang yang kamu kehendaki, ya, fa innaka mufariquhu. Maka sungguhnya kamu akan meninggalkannya, terpisah. Wa amal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Ya. Dan beramallah sekehendakmu, maka sungguhnya ya, majzi'un bih, kamu akan mendapatkan balasan. Itu pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Islam nggak ada paksaan. Lo mau keluar dari Islam pun nggak masalah. Dan nggak rugi bagi Allah. Ya. Ente mau ngerjain apa? Mau mabok, mau judi online, itu silakan, terserah. Ya. Tapi kita wajib ingetin. Pada hakikatnya kita akan mati. Orang meninggal biasanya dalam kebiasaannya. Orang sering ngaji, belum lama di medsos tuh ada tuh security sekolah meninggal dalam keadaan sujud ketika sholat zuhur di posnya. Dan kita nggak tahu amalannya apa tuh ya. Ya. Lalu kita belum tahu amalan baik apa kagak, lagu-laguan mabok, lagu-laguan main judi online, gitu. Kayak kagak belamsak iya. Ya mal masyita fa innaka mayyit. Kerjakanlah sehendakmu. Hakikatnya kau akan mati. Silakan kau fitnah para habaib. Silakan kau fitnah para kiai. Silakan kau fitnah para asatidz. Ya, fa innaka mayyitun, maka supaya kamu akan mati nanti. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kita lakukan sebesar biji zarah, Allah balas. Begitupun sebaliknya. Jadi jangan main-main sama kehidupan. Ya, makanya hidup lurus-lurus saja, baik-baik aja. Jadi, cintailah orang yang kita sayang. Ya, silakan. Kau cinta orang tuamu, kau cinta istrimu, silakan. Ya, tapi hakikatnya kau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Karena nggak ada manusia yang hidup abadi. Ya, cuman dukun oplak doang yang lari ke gunung. Wah, mau hidup abadi. Nggak ada manusia yang hidup abadi. Ya. Jangan terlalu sayang dengan sesuatu, karena hakikatnya apa yang kita sayangin itu, yang kita cintai itu akan terpisah dari kita.
kita meninggal sedih boleh, nangis boleh, tapi jangan meratap. Ya. Ulama meninggal, kiai meninggal, guru kita, ustaz kita meninggal, yang ngajarin kita dengan istiqomah, ya, nangis boleh, sedih boleh, silakan. Bahkan wama kata dalam riwayat, wa man lam yahzan bi mautil ulama fahuwa munafik. Siapa orang yang ketika tahu meninggalnya seorang ulama, ya, tapi dia tidak bersedih, maka termasuk golongan orang-orang munafik. Tapi ulama yang lurus, ya, yang ngajarin kita kepada kebaikan bukan kejelekan, bukan ulama yang munafik, gitu ya. Cintai, kata Imam Syafi'i gimana? Cintai ulama yang tidak dekat dengan pemarah. Jangan kau dekati ulama yang mendekati pemarah. Fitan, kalau kata Kiai sebenarnya, fitnah. Berharap, ya, kita jangan sampai benci sama habaib, jangan benci sama ulama. Apalagi yang kita tahu tuh ulama masih mau ngajar, ya, yang masih mau ngajarin kita. Jangan sampai kita benci, apalagi habaib. Ya. Nah, ini kan firqah yang benci sama nasab Ba'alawi itu, ya. Ya, si fulan bin fulan itu, ya, walaupun seluruh ulama dunia, ya, mensahihkan nasab Ba'alawi, tetap saya tidak mengakui. Itu kan kacau ini. Ya. Gimana sama pengarang Ratibul Atas, pengarang Ratibul Haddad, pengarang kitab Maulid Sittut Durar, pengarang Maulid Dibah, yang benar-benar kita udah tahu kealimannya, ya. Banyak kitab-kitab yang kita pakai, ya. Ini fitnah dajjal. Makanya cari guru kudu pinter. Salah satu nafiru yudhilluhumullah wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, insyaallah kita sehat, ketemu lagi nanti malam Senin. Allah muwafiqil aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan dulu dah. Azan dulu azan.